menurut lo nih, kebiasaan belanja saat hari raya itu bisa disebut sebagai tradisi nggak sih? Bisa iya, bisa enggak sih. Iya. Bisa sih. Bagi masyarakat Indonesia, iya, menurut gue tradisi. Tradisi sih ya, karena Itu udah jadi kebiasaan setiap tahun kan ya? halo, Hai. Kenalin, nama aku Anita Rossi, biasa dipanggil Anita. Nama aku Joya, umurnya 20. Ini nama gue Rosma, umur gue OTW 19 tahun bulan depan. Gue Windy Nurdiana Utami, umurnya 22 tahun. Namanya Aya, umur 23 tahun. Halo, aku Farah, 21 tahun. aku Ahmad Maulana, bisa dipanggil Maul. Sekarang usia 22. Lo ngerayain hari raya apa aja sih kalau boleh tahu? Hari Raya Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha sama Idul Fitri sih. Lebaran, sama Tahun Baru. Tahun Baru hari raya bukan? Di hari raya apa lo belanja ngabisin uang paling banyak? Hari Raya Idul Fitri. paling penting pasti Idul Fitri ya. Soalnya kan abis bulan Ramadan menahan semuanya, jadi pas mau Idul Adha semuanya Idul Adha lagi. Idul Fitri itu pasti kayak dikeluarin semuanya gitu. Foya-foya ya? Iya, foya-foya, mumpung ada duit dari orang tua kan. Oke, mantap. Kebiasaan anak Jakarta pas Idul Fitri kayak apa sih? Idul Fitri itu ini kali ya, takbiran kayak gitu. Terus apa lagi? Paling ngumpul-ngumpul. Kebiasaannya beli baju baru, terus juga bikin kue biasanya. Belanja sih paling, ya nggak sih? Kayak belanja pas lebaran gitu. Biasanya tuh malam takbiran tuh pada hedon. Belanja tuh, kan banyak diskonan. Ya, udah sih. Biasanya ya, kalau anak Jakarta, sebelum jauh-jauh dari bulan Ramadan tuh ya, itu udah nyetok kue, stok banyak banget. Nah, pas lagi puasa udah habis. Nah, lo kebiasaannya kayak gimana? Kebiasaan gue kayak gitu. THR paling besar yang pernah lo dapat berapa? Harus nggak sih disebutin? Lupa lagi? Lupa sih. THR. Berapa ya? Nggak nyampe sejuta lah. Kecil. Ya Allah, itu mah tahun gua masih SMP ya, kayaknya 500 ada. Sekarang 100 aja alhamdulillah gua. Siapa sih yang biasanya ngasih THR paling banyak ke lo? Orang tua. Om dong. Yang paling banyak tuh kalau nggak ayah, abang. Abangnya ada 3, jadi porotin aja. Cuma belakangan ini habis 17 tahun tuh kayaknya agak kurang ya. Soalnya dibagi ke adik, keponakan yang lebih butuh kayaknya. Padahal sebenarnya juga gua butuh. Apa aja sih hal yang wajib dibeli pada saat hari raya? Baju sama makanan, udah kayaknya 2 itu dah. Baju, kalau sekarang mikirnya udah nggak penting sih ya. Ya paling makanan buat lebaran. Kalau baju ya bolehlah 1-2. Pokoknya apapun yang lagi diskon tuh kayak perlu banget sih. Karena kapan lagi? Kayaknya nggak ada ya. Soalnya ya kayak itu tadi, mending dikasih uang cash aja daripada spend duitnya kemana-mana gitu. Cuma kalau misalkan kayak nggak belanja kue lebaran tuh kayak kurang gitu rasanya. Rata-rata budget yang lo keluarin saat hari raya berapa sih? Kurang lebih ya 500. 1-2 kali ya. Itu orang tua mungkin ya. Budget ya? Jujur nggak tahu. Kalau budget nggak dibajetin sih gitu. Ya mungkin tergantung diskonan. Gimana cara lo manage uang dari hasil THR lo? Jadi kalau misalkan gue dapet THR, gue titipin ke nyokap gue, terus nanti kalau gue mau beli sesuatu gue minta lagi, tapi nggak pakai duit gue. Oh, dari hasil THR biasanya langsung habis ya? Nggak di manage. Pertama, tentukan skala prioritas, apa yang ingin kita butuhkan. Namanya belum mikir ya dulu ya. Jadi ya pakai aja, pakai. Nggak dipikirin budgetnya. Menentukan skala prioritas sih, mana yang dibutuhkan untuk dibeli dan nggak penting untuk dibeli ya nggak harus dibeli gitu. Ada nggak sih hal aneh atau unik yang pernah lo beli pas lebaran? Nggak ada. Karena nggak suka beli yang aneh-aneh kan, nggak guna. Apa ya? Nggak ada sih, berguna semua. Soalnya saya orangnya emang ini ramah lingkungan. Nggak ada. Nggak ada.
Hal unik ya? Hal aneh? Nggak ada deh. Menurut lo cara lo ngatur uang THR itu udah bijak atau belum? Kalau untuk pribadi saya sendiri mungkin udah hampir mendekati ya. Kayaknya perlu belajar lagi sih. Dibilang belum, enggak, dibilang udah juga enggak. Belum sih. Butuh belajar lagi sih. Gimana sih seharusnya kita mengatur uang THR dari yang kita dapat? Seharusnya kalau menurut saya yaitu ditabung ya, terus ditentuin lah kebutuhannya itu apa. Bisa ditabung sih palingan gitu. Di bank mungkin. Belanja tuh kayak seperlunya aja, terus kayak yang tadi yang kalau kemana-mana tuh yang perlu-perlu aja, yang deket-deket aja. Terus kalau bisa pakai kendaraan pribadi, nggak usah pakai kendaraan umum. Terus THR-nya mungkin disimpan dengan baik ya, bisa diatur yang mana bisa dipakai main, yang mana harus saving, gitu-gitu sih Kak. Sisihkan juga uang kita buat orang lain gitu, dan banyakin ini ya, nebar kebaikan sih gitu. Emang nih ya, kalau lagi ngomongin belanja, apalagi pas lagi lebaran, itu tuh nggak pernah ada habisnya. Kalau kata Pak Anies nih, pas lagi lebaran tahun lalu, jumlah pengunjung di Tanah Abang, itu yang normal 35.000, di 100.000 coy. Itu kalau kata Pak Anies ya. Dan kita semua tahu lah ya di sini ya, setiap tahun kalau ada lebaran, kita selalu minimal beli baju lebaran. Tiap tahun gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai baju gitu, mau pergi keluar beli baju, mikirnya hari ini pakai baju apa ya? Nggak ada baju nih kayaknya nih. Padahal tuh lemari isinya baju semua. Nah, itu masalahnya teman-teman. Kita begitu dapat uang lebaran, uang THR, biasanya itu dipakai langsung buat habis semua uangnya. Buat beli pakaian, mainan, dan lain-lain gitu. Nah, ini didukung nih. Jadi kalau ada data ini ya, dari Jawa Pos, katanya tingkat literasi pemuda di RI itu cuma 16% coy. Itu dikit banget. Gitu lah. Dan jadi gimana nih caranya gitu? Kita pas lagi mau lebaran, kita bisa mengelola keuangan kita nih. Jadi uang yang kita dapat, THR atau apapun itu bisa kita manfaatin. Nah, ini ada beberapa tipsnya guys. Yang pertama, teman-teman bisa alokasiin dulu nih kebutuhannya untuk kebutuhan primer, sekunder, dan keinginan. Mungkin proporsinya ada pakai rumusnya 50-30-20. Jadi 50% untuk kebutuhan utama, misalkan beli makan, transportasi buat kerja atau kuliah, ataupun nabung. 30%-nya misalkan kalian buat hal penunjang, misalkan buat beli buku, atau mungkin teman-teman ada penunjangnya seperti jajan gitu. Baru yang 20%-nya itu hal-hal yang terkaitnya gitu, misalkan kita buat sedekah, atau mungkin bisa buat nabung lainnya gitu. Jadi itu bebas sih gitu teman-teman. Itu tips pertamanya. Tips keduanya ialah, kalau kalian pengen beli baju lebaran, mending belinya jangan pas lebaran ya. Belinya sebelum Ramadan. Kenapa? Biar bajunya minimal dipakai selama Ramadan. Kalau bajunya dibelinya setelah Ramadan, kan pakai sekali doang. Ini itu aja tipsnya. Semoga kita semua bisa ngelola keuangan dari uang THR kita dengan baik. Mantap.